Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham lagi di analisa teknikal dan pandermologi harian. Hari ini hari Selasa 16 Maret 2021, di hari yang kurang baik melanjutkan penurunan kemarin. Seperti biasa kita akan menganalisa view IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang hari ini lumayan banyak. Terus tadi juga saya ada minta advice sama ada teman yang komen di subscriber gimana caranya di market seperti ini biar nggak cut loss terus. Mungkin nanti saya bisa bahas-bahas sedikit ya, seperti itu. Yang pasti support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Terus juga jangan lupa nyalain notifikasinya karena konten ini harian dan bisa teman-teman manfaatkan buat analisa atau referensi teman-teman dalam trading. Terus juga buat teman-teman yang ingin konsultasi, kita ada program konsultasi portofolio saham by Cuan-Cuan Saham. Nanti bisa ngobrolin tentang analisa, strategi, solusi kalau misalkan ada yang nyangkut gitu. Terus juga trading plan dan lain sebagainya, money management. Nah, buat teman-teman yang ingin konsultasi bisa cek videonya dulu di home-nya Cuan-Cuan Saham. Nanti cek di sini. Kalau misalkan tidak ada di home, bisa cek di playlist di konsultasi portofolio saham by Cuan-Cuan Saham. Oke, kita akan langsung menganalisa IHSG aja di hari yang kurang baik ini ya, melanjutkan kemarin. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman teman-teman ini saya ganti 15 menit dulu. Beberapa hari yang lalu nonton video saya, kalau nggak salah hari Jumat saya kemarin bikin video. Waktu itu posisinya IHSG closing di sini, sekitar sini nih ya. 12 Maret ya, hari Jumat tuh IHSG closing di sini. Saya sudah bilang kalau hari ini sekarang posisinya IHSG itu baru rawan. Kenapa? Karena dia sedang berada di posisi di dekat resisten gitu kan. Resistennya kan di sini ya, area 6386 ini, dan dia kemarin closingnya di sini hari Jumat itu 6358. Artinya udah tinggal deket banget kan ke resistennya, dia tinggal ke sini doang ya. Dan ternyata benar waktu itu. Dan setelah itu juga saya bilang kalau ada gap di bawah ini, 1 gap, 2 gap. Yang walaupun kalau yang ini nggak kelihatan di candle daily ya, tapi kalau yang ini sebenarnya kelihatan gapnya. Dan ya trennya IHSG itu selalu menutup gap. Jadi kalau misalkan diasumsikan gap itu selalu ditutup, ya artinya gap ini bakal ditutup. Dan artinya IHSG ada arah ke sini, 6266 ini, seperti itu. Waktu itu saya bilang waktu hari Jumat. Dan ternyata kejadian. Saya tidak ingin membuktikan kalau analisa saya bagus, enggak. Cuman saya kayak ya sebenarnya hal-hal kayak gini tuh bisa dilihat gitu. Kalau misalkan teman-teman mau menganalisa pasar, keadaan kayak gini tuh bisa dilihat penurunan kemarin sama hari ini tuh. Karena ya kemarin waktu itu posisinya udah di sini, IHSG itu closingnya hari Jumat itu. Saya cuma bilang ada 2 skema. Kalau misalkan dia besok bisa breakout, ya mungkin ini bisa breakaway gap. Jadi mungkin nggak perlu ditutup ya. Dia breakout ke atas, habis itu retest, habis itu naik lagi. Tapi ternyata yang terjadi dia masih tidak kuat breakout dan nyungsep turun sampai hari ini juga masih melanjutkan. Walaupun tadi pagi sempat naik, hari ini sempat ada naik juga, tapi akhirnya turun lagi gitu. Dan yang ada terlihat di sini adalah gapnya IHSG ini belum tertutup di 6267, area 6270 lah. Apakah selalu ditutup? Ya saya pun juga tidak tahu. Tapi yang pasti kita itu kan trade what you see gitu. Jadi kayak apa yang kita lihat ya harus kita waspadai gitu. Kalau misalkan bahaya ya kita harus waspadai. Kalau misalkan bagus ya kita harus pasang posisi gitu. Dan apa yang saya lihat adalah di sini ada sebuah open gap gitu di area 6264. Apakah ini bahaya? Kalau misalkan saham-sahamnya teman-teman itu korelasinya kuat dengan IHSG, ya jelas bahaya. Karena nanti ketika IHSG koreksi, ya saham-saham bakalan koreksi. Tapi kalau sahamnya teman-teman itu gorengan, second liner yang tidak korelasinya tidak kuat, atau bahkan sekarang baru uptrend, baru kuat trennya, ya nggak masalah juga kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan juga mulai masuk ke saham-saham yang second liner. Cuman dengan catatan kalau teman-teman punya ilmunya. Kalau misalkan masih belum ada ilmunya, ya langkah lebih baik belajar dulu gitu. Jangan dipaksakan karena yaitu uang kita sendiri-sendiri gitu. Apa yang kita enter dalam sebuah order book, kita beli sahamnya, yaitu resiko jadi milik kita sendiri. Makanya saya nggak pernah mau bilang, kalau ada orang yang tanya
saham saya di sini nih nyangkut gitu. Gimana ya solusi enaknya dijual atau enggak ya? Saya nggak mau jawab kayak gitu. Saya cuma ngasih tahu supportnya di sini, resistennya di sini. Untuk keputusan jual beli kembali ke teman-teman. Makanya ketika kita trading itu harus punya analisanya. Setidaknya ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, misalkan kayak gini ya kita udah tahu gitu harus ngapain. Misalkan skema buruknya saya harus cut loss di mana. Kalau misalkan contoh waktu kita beli di sini, tapi stop lossnya di sini 1% gitu. Ya udah ketika dia turun 1%, waktu misalkan di sini ya turun 1%, ya kita ada exit di sini dan yang terjadi dia turun, misalkan contoh mengatasinya kayak gitu, itu stop loss seperti itu. Jadi untuk sekarang IHSG sebenarnya udah di support ya, tapi di gap atasnya. Jadi sebelumnya dia di sini kan support juga, karena gap itu kan bisa jadi area support juga ya, dan kelihatan tadi udah mantul. Ini berarti dia ada di area supportnya di area 6.300. Cuman yang perlu diwaspadai adalah ya masih ada gap terbuka di bawah di 6.270. Dan jujur kalau menurut saya ya, kalau gap ini ditutup bakalan lebih sehat seperti itu. Jadi dia nutup gap dulu, atau misalkan sampai dalam sini. Kalau sampai dalam sini mungkin shadow doang sih kalau di arahnya ke atas ya. Tapi kalau di arahnya ke bawah ya, kalau udah sampai sini menurut saya bisa ke sini. Dan ada skema bahaya juga. Nah, kalau yang saya lihat di sini ada double top ya. Ini top 1, ini top 2 dengan neckline-nya di sini. 6175 ini. Kalau misalkan ini kita ngelihat dari yang bahaya ya. Ini kan ada top 1, ini top 2. Nah, kalau misalkan dia nanti konfirmasi bentuk double top, terus dia jebol sini, ya itu kita harus waspada lagi karena ada kemungkinan dia bisa turun seperti itu. Tapi itu kan hanya bahasanya gambaran ke depan gitu. Apakah sudah terjadi? Ya belum. Bisa aja setelah ini dia ke atas gini dan potensi membentuk cup and handle. Ini cup, ini handle-nya. Terus kalau misalkan breakout ya dia naik gitu. Makanya ketika kita trading itu harus trade what you see gitu loh. Dan sekarang masih belum ada yang konfirmasi apakah dia bakalan double top. Itu kalau skema buruknya ya dia double top gitu. Ini top 1. Saya gambar aja biar enak. Ini top 1. Setelah itu ini top 2 calon ya, belum terbentuk gitu. Dan kalau misalkan udah terbentuk pun harus di breakout dulu di sini. Ketika dia ada jebol, ya konfirmasi double top, dia bakalan pembalikan arah gitu. Nah, saya nggak mau bahas dulu targetnya karena sekarang kita pun masih di sini biar nggak terlalu panik ya. Cuma nanti kalau misalkan IHSG ternyata jalannya jelek, dia ke bawah membentuk double top ini ya bakal saya bahas mungkin target penurunannya dari double top ini ke berapa. Cuman itu ada skema buruk kan ada good skenario, bad skenario, good skenario, most likely skenario, sama worst case skenario. Nah itu tadi worst case skenario-nya ya, dia double top IHSG ini. Tapi kalau good skenario-nya pun juga bisa aja dia di sini bikin cup and handle gitu. Di sini cup, di sini handle. Apakah sudah terbentuk? Belum juga. Dia bisa ke sini seperti itu. Jadi kayak ya kita harus nunggu juga konfirmasinya. Tidak, saya pun juga cuma berasumsi ada potensi-potensi seperti itu. Nanti cuma dilihat aja gimana. Kalau misalkan dia arahnya ke bawah, ya berarti potensinya lebih kuat double top. Tapi apakah sudah konfirmasi? Ya belum, karena terkonfirmasi kalau udah di jebol neckline-nya ini gitu. Jadi kayak yaudah kita sabar aja melihat keadaan seperti itu. Jadi untuk saat ini saya ulangi lagi, IHSG udah di support 6.300, untuk support selanjutnya di 6.276. Kalau misalkan jebol bisa ke sini lagi 6.200. Kalau misalkan masih jebol ya targetnya ke sini 6.175. Dan kalau misalkan masih jebol, nah itu double top saya bahas kapan-kapan. Untuk kalau itu skenario buruknya, untuk skenario baiknya ya dia ke atas gitu. Besok ini cup, ini handle. Bisa ke arah 6385 gitu. Kalau misalkan breakout ya targetnya sesuai target cup-nya ini. Dan saya tidak mau ngitung sekarang dulu karena ini baru galau ya IHSG ya. Kita lihat aja sampai weekend gitu kira-kira kayak gimana. Sambil lihat stimulus-stimulus yang ada. Cuman ada sesuatu yang saya temukan yang mungkin kurang bagus ya. Barusan juga saya nemuinnya gitu. Kayak tadi mana ya? Pokoknya saya ngeliat bullish divergent gitu dah. Bearish divergent gitu. Ya mungkin inilah ya. Ini dia arahnya ke bawah, tapi di sini dia sebenarnya belum begitu kelihatan. Tapi tadi saya lihat sih sebenarnya. Cuman kok tiba-tiba tidak melihat. Ya itulah, saya ngecek RSI tadi kok kayaknya ada divergent lagi. Karena yang sebelumnya itu kan divergent itu kan yang menyebabkan penurunan ini ya. Divergent itu. Ini ketika harga cenderung naik, tapi RSI-nya cenderung turun. Dan yang terjadi adalah yaitu momentum gitu. Kalau misalkan ditemukan di bawah ya dia bakal balik ke atas. Kalau ditemukan di atas ya dia bakal balik ke bawah gitu. Momentum membalikan arah itu divergentnya.
Nah, mungkin nanti kalau misalkan teman-teman mau coret-coret juga, siapa tahu melihat divergen lagi ya, karena saya tadi lihat kayaknya, tapi kok sekarang nggak kelihatan lagi divergennya seperti itu. Tuh, itu untuk IHSG juga yang mungkin perlu diwaspadai ya. Pasti menurut saya pakai patokan 15 menit saya tadi sudah bisa dijadikan acuan ya untuk support dan resisten IHSG, skemanya juga seperti apa kayak gitu. Cuman kalau misalkan memang kita lihat ya ini RSI-nya mengarah ke bawah sih sebenarnya. Walaupun sempat mengarah ke atas ya, tapi ini masih ke bawah juga seperti itu. Pasti itu tadi potensi-potensinya selalu punya trading plan yang bagus, dan kalau misalkan belum mampu jangan maksa gitu. Nah, terus tadi saya ditanyain, saya mau membahas ada dibahas dikit. Tadi subscriber ada yang tanya minta advice ketika market seperti ini ya. Sebenarnya kemarin saya sudah bahas ya di video yang kemarin tuh ada skema atau cara fast trading. Itu kalau teman-teman belum lihat video kemarin bisa dicek, itu di awal-awal saya bikin cara fast trading yang mudah karena market kayak gini tuh yang cocok ya fast trading gitu. Jadi kalau ketika IHSG bullish waktu kemarin ya, masa-masa indah dari September sampai sampai Desember lah, karena di sini udah divergen kan. Ketika IHSG bullish yang berjaya siapa? Ya para swing trader itu berjaya, dia nge-hold sekali, nggak perlu capek-capek, tinggal asal beli aja harga naik gitu, karena pasar marketnya baru bullish. Tapi ketika market baru sideways kayak gini, sideways dan volatile kayak gini, yang berjaya para scalper sama fast trader itu. Jadi kalau misalkan teman-teman metodenya swing trading, beli di posisi yang bagus, terus hold ya, dan belum mampu di fast trading atau scalping, ya untuk market kayak gini jangan dipaksa. Itu advice saya yang pertama gitu. Jadi kayak sesuaikan aja dengan kemampuan dan bahasanya ya kemampuan kita sih, entah dari ilmu, apakah kita udah mampu fast trading atau scalping, itu pertama dari ilmu, kedua dari waktu juga gitu. Kalau misalkan teman-teman mau scalper, fast trading itu kan harus sering mantengin pasar gitu, kalau misalkan nggak mau pasang stop loss ya. Karena kalau menurut saya pun ketika kita pasang stop loss tuh biasanya dikenain dulu sama bandarnya, kena stop loss baru dinaikin, karena market baru sangat volatile gitu. Nanti saya kasih tipsnya juga untuk masalah itu. Yang pasti kalau teman-teman tidak mampu untuk fast trading atau scalping, ya jangan dipaksakan. Alangkah lebih baik pegang cash, terus yaudah ngurusin yang lain, ngurusin kerjaan lah, ngurusin bisnis yang lain, atau liburan dulu, itu terserah teman-teman gitu. Karena kalau misalkan teman-teman tidak mampu tapi memaksakan ngikutin rekomen orang lain yang teman-teman tidak paham trading plan-nya, itu yang malah bakalan bahaya gitu. Karena teman-teman tidak menganalisa dulu. Yang pasti ketika mau trading ya harus punya analisa dan juga trading plan sendiri seperti itu. Nah, tadi kan sudah saya bilang gimana caranya gitu kalau untuk menghadapi market yang kayak gini ya. Sebenarnya sudah saya bahas di video kemarin. Yang pasti caranya adalah harus masuk di support gitu. Jangan pernah FOMO gitu, jangan, karena marketnya tuh baru kayak gini. Jadi kayak kalau misalkan support di harga 1000, ya kasih harga mentok aja 1010 atau 1020. Lewat itu ya nggak boleh dikejar, cari saham lain yang masih di support gitu dan arahnya ke atas. Karena ya sebenarnya pun masih banyak saham yang potensial juga. Tapi kalau misalkan teman-teman maksa FOMO gitu ya, misalkan harga support 1000, target 1100. Teman-teman FOMO beli di 1050 gitu. Ternyata dia nggak sampai 1100 tuh, sampai 1090 doang. Karena teman-teman mau nge-hold sampai 1100 atau nggak paham trading plan-nya, berbalik arah tuh ke support lagi. Nah, itu kan yang PR. Terus juga cara fast tradingnya, pokoknya lihat video hari kemarin aja dah. Itu udah saya jelasin cara fast trading yang enak gitu. Mungkin kapan-kapan bisa saya bikinin video sendiri untuk di yang sendiri ya, bukan yang analisa ini, bukan analisa teknikal dari bandarmologi. Mungkin besok Sabtu insya Allah. Seperti itu. Jadi tipsnya adalah pertama, sesuaikan dengan kemampuan kita, entah dari ilmu kita. Yang kedua adalah dari waktu kita. Apakah dari ilmu kita mampu dalam menghadapi market kayak gini? Dan kedua, apakah dari waktu kita mampu menghadapi market kayak gini? Kalau jawabannya tidak, ya udah jangan dipaksakan seperti itu. Terus juga untuk cara belinya gimana? Ya beli itu wajib di support gitu. Ketika supportnya 1000, dia udah naik 5% ke 1050, ya jangan FOMO gitu. Selalu aja cari saham lain yang masih di supportnya gitu. Karena pasti ada aja, jangan HK, jangan FOMO. Nah, ini psikologis tuh di market kayak gini tuh dimainkan. Tapi ketika kita bisa survive, ya itu bakalan bermanfaat lah buat kita. Maksudnya kita bakal upgrade ketika bisa trading di market seperti ini. Itu untuk view saya tentang IHSG
udah saya sebutkan juga support resistennya. Yang pasti teman-teman selalu saya ingatkan harus punya trading plan yang bagus dan juga analisa. Oke, kita bakal menganalisa beberapa saham. Yang pertama mungkin dari yang merah-merah dulu ya. Ini jarang-jarang saya bahas Arto, ini abang jago ini. Tapi kok menurut saya pengen saya bahas hari ini. Jadi Arto ini udah 2 hari turun ya. Yang pertama kemarin dia turun 4,6%. Yang kedua hari ini dia ARB tuh. Hampir 7% ya. ARB-nya kan 7%. Kenapa saya bahas? Ini udah bisa jadi apa ya? Karena bahasanya ketika kita melihat pasar, market, Arto ini udah harus di-respect. Kenapa? Teman-teman jangan lupa, ini Arto ini, Bang Jago ini, dia market cap-nya udah 100 triliun lebih ini. Dia udah masuk saham emiten dengan market cap 10 terbesar di Indonesia gitu. Yang artinya apa? Ya harganya dia bakal mempengaruhi IHSG gitu. Jadi ketika misalkan ya saham yang market cap-nya kecil lah, misalkan contoh apa ya? Contoh ya pokoknya saham-saham gorengan gitulah. Kalau misalkan saham gorengan A itu dia naik 500%, turun 100%, ya dampaknya ke IHSG itu tidak berat gitu. Kenapa ya? Karena dia porsinya tidak berat di IHSG. Tapi kalau misalkan saham-saham yang big cap kayak BBCA, BBRI, Arto ini juga salah satu big cap sekarang karena dia udah rally tinggi sekali ya. Nah, itu harus hati-hati karena ya dia mempengaruhi IHSG gitu. Dan saya juga menemukan sebenarnya Arto ini udah bearish divergent juga nih dari 22 Februari sampai 10 Maret ya. Dia masih naik gini dan naiknya pun kalau saya lihat udah nggak sehat ya dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya oke lah, masih lumayan oke. Tapi ketika dari 22 Februari sampai 10 Maret itu udah kurang sehat. Kenapa? Karena shadow atasnya itu udah semakin banyak gitu loh. Saya belum lihat apakah terjadi distribusi atau akumulasi, cuman dari candlestick sama divergent aja udah kelihatan tuh. Ini 22 Februari sampai 10 Maret. Nah, kita lihat RSI-nya 22 Februari sampai 10 Maret. Ya, ini 12 Maret sih. 10 Maret di sini. Ini kan? Ini namanya divergent ini. Harganya ke atas tapi indikator RSI-nya ke bawah gitu. Itu yang menyebabkan dia udah kelihatan momentum untuk turun ya, tanda-tanda untuk turun. Dan ternyata ya udah terjadi selama 2 hari dia merah terus gitu. Targetnya berapa saya nggak tahu juga karena apa yang naiknya cepat turunnya itu juga bakalan cepat gitu. Dan ini agak serem-serem juga sih sebenarnya, udah keluar dari trennya juga kalau misalkan kita cek ya. Ya harapan saya teman-teman nggak ada yang nyangkut di sini sih, karena kalau misalkan nyangkut di sini ya agak konyol juga kalau misalkan masuk karena FOMO ya, ngira Arto bakal ke 20.000 gitu. Ya sebenarnya ada sentimen bagus juga sih untuk bank-bank digital ini, karena kalau nggak salah ya ini dari pembahasan fundamental sih. Bank-bank digital itu kan minimal modalnya itu minimal 10 triliun gitu. Dan sedangkan Arto tuh kalau nggak salah modalnya nggak sampai 10 triliun. Artinya ketika dia mau jadi bank digital ya dia harus disuntik modal. Disuntik modal tuh bukan beda sama cari duit ya. Misalkan dia butuh cash, butuh duit ya dia tinggal ngutang aja beres gitu. Tapi kalau misalkan dia harus modalnya jadi 10 triliun, ya harus ada penambahan modal gitu. Entah dari right issue atau apalah penambahan dari induknya, disuntik dari induknya gitu. Dan kalau Arto ini, ya saya nggak tahu karena dia juga fundamentalnya kan, maksudnya saya nggak bahas fundamental dalam karena ya walaupun saya juga anak ekonomi tapi kurang begitu, mungkin saya belum begitu pede bahas fundamental ya, baru bisa dasar-dasar doang. Tapi kalau saya lihat ya selama bertahun-tahun ini dia itu pendapatannya kan selalu minus gitu. Jadi kayak ya dia tuh nggak pernah ada pendapatan. Terus dia dari PBV-nya udah sangat mahal, dari PR-nya juga sangat tinggi dan bahkan minus, yaitu yang bahaya itu yang kayak gini. Dia naik tanpa didasari apapun, hanya spekulan gitu loh. Nah, mungkin dasarnya adalah mau right issue itu, tapi ternyata kan ya inilah yang terjadi sekarang. Saya lebih mudah menjelaskan dengan chart gitu. Yang pasti dia ada terjadi divergent gitu. Untuk penurunannya sampai berapa saya nggak mau ngecek dalam-dalam sih untuk Arto ini. Mungkin kalau ke support lagi ya bisa ke 8.200 gitu. Seperti itu. Untuk target berapa ya nanti kalau divergentnya udah selesai lah. Maksudnya koreksinya dia udah selesai, bisa diukur. Bisa juga dia membentuk pattern bullish continuation, bisa juga loh. Nanti misalkan dia di sini bikin falling wedge gitu ya. Falling wedge terus nanti breakout lanjut naik lagi bisa juga gitu, kayak ASA gitu ya. Itu untuk Arto. Yang pasti ya
ketika teman-teman nyangkut, kalau misalkan ada yang nyangkut di Arto ya pertanyakan lagi plannya teman-teman waktu beli Arto tuh gimana. Kalau misalkan FOMO ya itu yang repot karena nggak punya plan waktu keadaan merah. Tapi kalau misalkan teman-teman udah, oh saya punya plan kok, dia patah tren saya langsung exit gitu ya udah itu bakalan bagus gitu. Dan ini salah satu yang memberatkan IHSG hari ini. Itu untuk Arto. Selanjutnya kita ke TINS. Kemarin udah kita bahas, tapi kita bahas lagi karena hari ini dia masih jelek ya. Referensi saya hari ini tuh dari saham-saham top gainers, top losers. Nah, dan hari ini TINS pun juga masuk dan bahkan dia 6,84 ya. Nggak tahu ARB atau enggak, tapi udah hampir 7% ya. Dan kalau misalkan dilihat CDO-nya udah mentok juga. Ini udah mungkin ARB disertai volume yang ada di atas rata-rata dan juga distribusi ya kayak gini tuh yang jelek-jelek tuh yang kayak gini sih. Ini udah kurang bagus ini kayak si TINS ini. Untuk harga komoditasnya belum saya cek karena belum update lagi ya tuh TINS itu. Dan ini kemarin saya bilang kalau supportnya di sini karena dia pernah mantul di sini ya, dan sekarang berhenti di support. Tapi berhentinya bukan gara-gara dia mantul gitu, tapi karena ARB gitu. Jadi nggak tahu juga sebenarnya dia masih bisa turun atau enggak. Dan kalau ARB itu kan biasanya sell-nya masih tinggi banget ya, seperti itu. Nah, mungkin arahnya TINS ini bisa juga dia sampai ke 1600 gitu. Cuman saya yakin 1600 ini bakalan jadi support kuat sekali. Mungkin kalau misalkan dia sampai 1600, saya bisa spec buy juga sih. Saya ikut entry juga di TINS ini. Di 1600 itu bakalan jadi angka yang bagus. Nah, buat teman-teman yang saat ini nyangkut, kalau misalkan cari solusi untuk keluar, ya mungkin bisa average down di situ 1600. Tapi kalau misalkan 1600 sampai jebol, wajib cut loss serius karena dia penurunannya bakalan jauh. Itu kan pattern yang habis dia breakout kemarin ya. Tuh, dia bisa sampai sini mungkin ya. Kalau dari buy pattern ya. Kalau dari supportnya sih bisa ke 1480 dulu. Saya bisa ke sini 1000 gitu. Tapi kalau menurut saya untuk support yang sangat kuat saat ini 1600. Mungkin ini baru retest 2 kali supportnya bisa juga. Nah, ini untuk saat ini supportnya 1600. Nanti kalau misalkan dia ke arah 1600, nah mungkin kalau teman-teman solusinya mau average down, ya silahkan average down aja biar average-nya turun kalau saat ini baru nyangkut. Seperti itu. Untuk target ya masih kembali ke sini, ke 2000 ya resistennya dia. Dan mungkin dia juga bisa juga, ini juga calon-calon double top bisa juga ya. Ini top 1, ini top 2, neckline-nya 1600. Tapi belum terjadi, santai aja belum terjadi. Ketika pattern tuh belum konfirmasi kalau belum breakout. Jadi ketika belum breakout ya masih spek lah bahasanya lah. Spekulasi gitu. Itu untuk supportnya 1600, target 2000. Silakan sesuaikan plannya, gimana cara keluarnya. Kalau misalkan ada yang nyangkut ya, kalau misalkan mau cut loss ya silakan keputusan teman-teman sendiri juga. Kalau modalnya gede, sayang cari solusi buat keluar, ya mungkin average down dulu di sini. Nanti ketika dia ada pantulan, tidak disertai dengan kekuatan gitu ya udah keluar aja setidaknya meminimalisir lossnya kita seperti itu. Cuman itu, 1600 bakalan jadi support kuat sekali buat si TINS ini. Next, nah tadi udah bahas yang hijau-hijau lagi. Tadi udah bahas yang merah-merah, sekarang kita bahas yang hijau-hijau. Ini saham yang menarik ya hari ini. Indosat. Nah, ini yang punya barang, kalau teman-teman udah punya barang ya, kalau menurut saya harus hold keras sih ini. Karena targetnya jauh. Kenapa? Ya, perlu kita lihat. Sering saya bikin pattern ini ya. Ini kan flag ya. Ini flag. Targetnya adalah kalau by teori itu sepanjang tiang benderanya. Nah, tiang benderanya kan di situ. Terus kita pindah tuh ke sini tuh. Kalau by teori ya, nggak tahu nanti kok tiba-tiba ada bantingan atau gagal merger atau gagal dapat 5G atau tahu-tahu dibanting sama bandarnya bisa juga gitu. Cuman by teori teknikal, pattern flag itu kalau breakout targetnya sesuai panjang tiangnya. Dan target tiangnya ya berarti di area 8.250 ya, amannya 8.000 lah. Itu targetnya Indosat. Dan berarti spare-nya masih berapa kok? Dari close hari ini ya, sampai 8.000 aja, dia masih ada 30% tuh. Masih menarik, ini si Indosat itu. Dan yang pasti dia udah breakout dengan volume yang besar gitu. Kemarin sebenarnya udah kelihatan tanda-tandanya sih, akhir-akhir ini diakumulasi. Ternyata ini gitu, yang terjadi hari ini jawabannya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah punya barang Indosat di bawah ya,
Menurut saya ini masih oke banget sih untuk di hold sih, karena targetnya masih jangka panjang by technical. Cuman nggak tahu juga ya, nggak ada yang tahu yang terjadi karena kita trade what you see. Dan sekarang untuk strategi atau plan mungkin Indosat bisa ke situ gitu, by technicalnya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang, pengen entry, mungkin bisa entry di sini. Sekitar sini ya, 6100. Aduh, sorry. Mau Alt H malah Ctrl H lagi. Aduh, histori saya kelihatan dong. Nah, ini 6100. Kenapa 6100? Karena kalau misalkan teman-teman bisa lihat ya, di sini ada cup and handle. Ini cup, ini handle, dia breakout. Dan mungkin kalau kita lihat 15 menit, dia sebenarnya udah nge-retest 6100 mungkin ya. Nah kan, bener yang saya omongkan. Dia udah breakout, udah retest 6100 dan closingnya di 6175. Artinya 6100 ini udah valid jadi supportnya dia. Nah, kalau misalkan teman-teman mau entry on weakness, di harga lemahnya dia, kalau besok dia dikasih koreksi ya, ingat jangan HK. Waktu saya ngomong target 8.000 itu tahu-tahu besok, udahlah nggak apa-apa lah, kata Mas cuan-cuan saham targetnya 8.000 kok, saya langsung HK aja, bodo amat gitu. Jangan kayak gitu. Itu nanti tiba-tiba ada bantingan langsung di DM saya, Mas ini gimana Mas, katanya 8.000 Mas, nah kayak gitu kan. Jadi harus punya trading plan sendiri gitu. Kalau misalkan teman-teman mau buy on weakness, ya bisa di 6100, itu neckline cup and handle-nya itu bakal jadi support kuat juga. Mungkin dia bisa konsolidasi dulu di 6100 itu ya. Tapi kalau mau buy on breakout, nah mungkin bisa tunggu breakout yang ini, 6400 nih. Ketika dia breakout 6400, retest 6400, bisa entry di situ. Yang pasti harus beli di support kalau nggak mau cut loss pada saat market seperti ini. Kalau misalkan teman-teman nekat FOMO HK ya, kalau habis buat cut lossan ya bukan apa ya, yaitu resiko teman-teman sendiri gitu loh. Cuman overall masih oke sih ini ISAT ini. Dia juga diakumulasi akhir-akhir ini. Jadi itu jawabannya itu adalah hari ini kenapa dia diakumulasi ya. Menurut saya bisa sih ke 8.000, apalagi nanti kalau misalkan dia dapat katalis menang tender 5G. Ini kan tender 5G udah mau dimulai lagi ya, mau menang tender 5G, terus mau merger sama apa itu, kalau nggak salah Tri ya, dia mau merger sama Tri, ya itu nggak tahu lah gimana nanti. Pasti ini kalau by technical seperti itu forecast dari saya. Lanjut saham yang oke juga, mungkin kita bisa cek Gajah Tunggal dulu ya. Ini mungkin konten hari ini agak panjang, gak apa-apa lah, saya baru pengen ngomong panjang. Tapi saya persingkat aja masing-masing emiten ya. Nah ini Gajah Tunggal juga dia ada potensi cup and handle ya. Dan udah breakout hari ini dengan volume yang besar. Artinya menarik neckline-nya di sini, 910 ini. Ini cup, ini handle-nya setelah kemarin dia, sebelumnya kan dia juga cup and handle ya. Di sini tapi sekitar 600 ini. Nah, ini kan cup, ini handle, dan kalau nggak salah ini pasti targetnya udah kesentuh ini. Karena targetnya cup and handle itu kan sepanjang cupnya gitu. Nah, coba kita hitung targetnya. Oh, belum. Oh, ya udah. Pas target cup and handle yang bawah ya. Yang ini sebenarnya udah kesentuh targetnya. Karena pas juga tadi shadow-nya udah sampai sini ya. Sesuai targetnya berarti udah terpenuhi untuk yang cup handle bawah. Cuman artinya dia udah bullish sekarang karena cup handle ini kan pattern bullish ya. Pembalikan arah bukan bullish. Sebelumnya dia downtrend, pembalikan arah, ya dia uptrend gitu. Tapi untuk target cup handle-nya udah penuh gitu, udah terpenuhi. Nah, sedangkan untuk cup handle sini ya berarti tinggal diukur sendiri. Kira-kira dari sini sampai neckline-nya dia di situ. Nah, kalau by technical juga dia bisa ke 1155 by technical. Cuman apakah bisa terjadi? Nggak ada yang tahu. Kalau misalkan saya tahu, saya nggak bakalan bikin YouTube deh jadi orang kaya saya. Tuh, jadi kita cuma bisa gitu ya dan bisa pasang plan-nya. Tapi ini masih strong uptrend sekali. Kelihatan pattern trennya pun kelihatan banget ya. Mungkin nanti ketika udah ngegas kayak gitu dia bisa koreksi dulu. Nah, misalkan kesini dulu 910 terus sideways dulu volume kecil sampai nyentuh ini nanti naik lagi kan, dia kan biasanya kayak gitu ya. Ini yang pasti untuk supportnya Gajah Tunggal ini kalau teman-teman mau entry on weakness, karena menurut saya ini bakalan retest karena shadow-nya udah ada ya, jadi kenaikan ini udah mulai berkurang kekuatannya. Biasanya bakalan retest dulu ke 910. Kalau teman-teman pengen entry, pengen punya Gajah Tunggal silahkan. Karena kalau nggak salah, saya lihat berita-berita ini juga sebelumnya Gajah Tunggal itu kan selalu rugi ya, tapi kalau nggak salah kuarter 4-nya 2020 kemarin itu dia tuh untung. Artinya dia bisa menghilangkan kerugiannya dan bisa mendapatkan keuntungan. Itu kan efisiensi yang sangat bagus gitu.
Seperti itu. Support 910 target menurut saya tadi buy pattern. Cuman ya silahkan teman-teman tentukan target sendiri. Itu gajah tunggal. Dia juga ya inilah kayak gini bagus ya. Akumulasi, volume, itulah nggak ada duanya. Lanjut BJTM. Ini yang hijau-hijau bisa potensial lah buat teman-teman besok. BJTM juga dia potensi cup and handle juga ya. Setelah kemarin koreksi ini. Terus ini ada cup, ini ada handle tapi belum breakout. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dia besok bisa breakout 885 bakalan menarik sih. Dan kalau menurut saya karena dia udah dipucuk, base entry-nya adalah setelah breakout 885. Jadi ketika dia misalkan nyampe 900 gitu ya, 900 dengan volume yang kuat, terus habis itu dia mengecil ke 885, teman-teman kalau mau entry di BJTM silahkan. Terus ini juga salah satu saham yang masih kuat untuk swing karena dilihat trennya belum patah ya. Dari kemarin waktu IHSG bullish September itu, dia trennya belum patah, masih uptrend terus. Jadi kalau teman-teman beli di sini misalkan dengan asumsi hold terus ya bisa ke sini ya bisa selama trennya nggak patah, catatannya seperti itu. Jadi ini masih oke. Jadi kalau misalkan mau swing tuh bisa cari saham yang fundamentalnya bagus, trennya masih bagus seperti, dan BJTM tuh menjawab semuanya. Terus dia juga dividen yieldnya juga lumayan gede, apalagi ini mau pembagian dividen ya, musim-musim pembagian dividen udah bulan ketiga mau masuk bulan keempat seperti itu. Menarik untuk tadi ya. Karena udah dipucuk, lebih baik nunggu breakout dulu. 885 ketika di hari tes ke 885 teman-teman kalau mau entry silahkan. Tapi sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Target mungkin ke 970 dulu. Ini lihat ada pembalikan ya di 970. Artinya ada resisten di sini. 970. Kalau 970 bisa tembus menurut saya 1000 itu resisten psikologis ya. Kalau bisa tembus ya itu bakal jadi support kuat. Dan ya udah, kalau saham-saham swing gini sih kalau menurut saya nggak usah buat trading ya. Jadi selama dia nggak patah trennya ya hold terus aja gitu. Itu untuk BJTM. Lanjut, nah ini menarik juga nih. Agro, ketika yang lain saham-saham bank digital pada ARB, Agro ini masih strong ya. Dan bahkan hari ini akumulasi terbesarnya net buy asing tuh paling gede. Tadi lupa saya sebutin kayaknya di awal ya. Net buy paling besarnya hari ini, kalau net sell-nya ada BCA, Inco, sama Astra. Astra tuh masih didistribusi terus ya, walaupun dia sekarang buy technical udah murah, karena dia ada di support trendnya. Nah, untuk net buy tertinggi ada Bank BRI, Gudang Garam, sama LSIP. Ini menurut saya bakalan terjadi sesuatu sih ini di saham-saham rokok ini. Gudang Garam sama HMSP itu udah mulai ada tanda-tanda pembalikan arah. Itu menarik sih itu. Dan mungkin bakalan terjadi sesuatu, dan kelihatan indikasinya ada akumulasi asing kayak gini ya. Gudang Garam lumayan gede juga akumulasinya hari ini seperti itu. Mungkin bisa dicek teknikalnya, tapi nggak sekarang karena tidak saya list untuk masuk konten hari ini. Ini Agro menarik karena yang tadi saya bahas di awal ya tentang Arto, itu kan dia harus punya modal 10 triliun, dan yaitu dia kalau si Agro ini bahasanya kan backingannya kuat secara Bank BRI gitu loh. Ini kan anaknya Bank BRI ya. Jadi kalau misalkan Agro butuh 10 triliun ya salah satu opsinya bisa dari Bank BRI. Entah Bank BRI suntik duit ke Agro, atau Agro bisa right issue juga, jual saham baru gitu. Yang pasti Agro ini masih oke banget sih. Dan kemarin dia kan habis breakout di sini ya. Ini mungkin bisa dibilang falling wedge continuation juga. Nah, setelah naik turun, breakout di sini, terus dia mulai naik lagi ya, ini bisa falling wedge juga. Dan kemarin udah breakout ya, makanya kenapa dia ngegas akhir-akhir ini. Terus angka di sini tuh kan supportnya dia, jadi dia berbalik arah di sini ya. Sebelumnya mantul di sini, terus di sini juga resisten. Nah, jadi 1150 itu memang angka support kuatnya dia. Dan terbukti kemarin dia mantulnya di 1150. Ini masih sangat menarik sih Agro ini juga. Dan ya sama yang saya bilang tadi, ini kalau misalkan entah flag, entah falling wedge, entah broadening, tapi ya targetnya bisa sama kayak panjang tiangnya seperti itu. Untuk target ya bisa ke sini sih, 1700. Cuman PR kuatnya adalah sementara sini dulu dah, 1500. Karena kalau misalkan 1500 breakout, dia bisa apa coba? Tada, ini dia. Ada cup, ada handle. Nah, ini. Kalau 1500 breakout, menurut saya targetnya bakalan jauh banget sih. Serius. Seperti itu. Jadi,
Ini Agro masih potensial, apalagi juga baru hype-hype-nya bank digital ya. Tapi yang ini bukan kaleng-kaleng ya, Agro ini. Kalau dibandingkan bank digital yang kaleng-kaleng gitu. By technical juga masih oke. Misalkan kita cek pakai Fibonacci extension juga masih oke juga. Nah, ini target mungkin ke 1510 ini dulu. Ini ke 50% ya. Jadi kalau misalkan ini bisa breakout, mungkin bisa ke 1880 by Fibonacci extension ya. 1880 itu targetnya. Dengan catatan 1500 harus breakout dulu kayak gitu. Cuman kalau misalkan tiba-tiba besok kebanting, ya hati-hati juga gitu. Karena nggak ada jaminan juga dia bakal breakout 1500. Cuman kalau by pattern, ya dia udah bagus lah target patternnya juga. Dari akumulasi juga hari ini big akumulasi oleh si Abang TP ini ya. Sangat signifikan dibandingkan yang lain. Volume juga ada. Ya masih menarik lah ini Agro ini. Buat base entry mungkin kalau teman-teman mau tunggu breakout ya tunggu breakout 1500 biar lebih aman. Tapi kalau misalkan mau beli keburu-buru beli ya bisa beli di sini. Area tadi ya Fibonacci-nya dia. Nah, kita pakai yang retracement sekarang. Bentar, kayak bukan yang ini dah. Tadi saya coret-coret, pokoknya tadi supportnya itu 1310. Nah, ini kan area 1315 ya. Ini jadi supportnya dia 0,236 ini karena dia udah breakout ya. Selain itu juga ada pattern yang penurunan ini tadi yang bawah kita hilangin aja karena nggak jelas ya. Nah, ini bakal jadi support kuatnya dia sih. Atau kalau nggak salah yang ini ya, saya lupa. Kayaknya swing yang ini dah. Oh, ini sebenarnya kalau dari retrace-nya udah nyentuh targetnya juga ya. 0, dari ini kan dibalik. Kalau misalkan arahnya naik, ya kita turunnya gitu. Tapi kalau ini arahnya turun, ya kita cari naiknya. Dan udah sampai golden pocketnya juga. Mungkin bakalan galau dulu di area ini. Tapi kalau misalkan ini bisa breakout, area 1350, pokoknya sampai 1500 dah. Itu kalau misalkan bisa breakout, itu bakalan menarik banget sih. Dan tadi lupa saya, 1310 tuh carinya gimana ya. Pokoknya tadi yang saya cek, supportnya Agro ini terdekat 1310 dan bisa dilihat di bit juga 130 itu udah pada gede-gede bitnya. Udah hampir 40 menit. Lah sampai Agro aja ya berarti ya. Tuh untuk Agro. Sebenarnya masih ada yang menarik, properti itu udah menarik ya. CTRA sama BSDE mungkin teman-teman bisa coret-coret sendiri aja nanti. Itu udah breakout, udah ada akumulasi juga, bisa buat menu besok kalau mau trading di properti. Itu teman-teman mungkin coret-coret dulu biar video ini nggak kepanjangan gitu ya. Pasti itu untuk konten hari ini yang selalu saya ingatkan adalah kembali ke awal. Kalau teman-teman belum mampu di market seperti ini, jangan dipaksakan gitu. Jadi kayak ya udah kalau belum mampu ya entah belajar dulu atau ngurusin yang lain dulu aja gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa udah mampu ya trading plan tuh harus sangat penting sih itu kayak gitu. Trading plan, terus juga buat strateginya ketika market kayak gini itu sangat penting. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat selalu, support terus channel ini ya teman-teman. Dan buat yang mau konsultasi bisa cek YouTube aja tadi. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, saran, kritik silahkan disampaikan. Pertanyaan-pertanyaan analisa, insya Allah kalau saya sudah kosong bakal saya bales. Kritik sarannya juga silahkan. Kalau teman-teman ada kritik atau saran, saya terbuka untuk itu. Yang mau diskusi juga silahkan. Insya Allah kalau udah ada waktu bakal selalu saya balas. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Kalau misalnya ada kurangnya saya mohon maaf dan salam cuan.